क्यों अजब करते हो घर में आ गया हो कर मसीह. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kita bertemu kembali dalam acara Ruhani Khazain bersama saya Fadl Ahmad Nuruddin dan rekan saya Saudara Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Dalam acara ini kita akan membahas secara ringkas kandungan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas Ruhani Khazain jilid yang pertama, dan sekarang kita akan masuk ke Ruhani Khazain jilid yang kedua. Nah, Saudara ini mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail tentang jilid kedua ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini di tangan saya adalah Ruhani Khazain jilid yang kedua. Di mana di dalam Ruhani Khazain jilid yang kedua ini ada 4 tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Yang pertama adalah buku Purani Tahrire, kemudian yang kedua adalah Surma Chashmah Arya, kemudian yang ketiga adalah buku Syahnai Haq, dan yang keempat adalah Sabza Ishtihar. Nah, sebagaimana episode-episode sebelumnya, kita akan membahas berkenaan dengan satu persatu buku yang ada di jilid yang kedua ini. Pada hari ini kita akan membahas buku pertama di Ruhani Khazain jilid yang kedua, yakni buku Purani Tahrire. Baik, buku Purani Tahrire ini sendiri sebetulnya merupakan artikel-artikel tulisan Hadrat Masih Maud yang dibuat oleh beliau dan dimuat di dalam beberapa surat kabar pada tahun 1879. Di mana di dalam artikel tersebut Hadrat Masih Maud membahas berkenaan dengan permasalahan yang penting saat itu, terutama bantahan-bantahan beliau berkenaan dengan keyakinan kaum Arya Samaj dan Brahma Samaj. Nah, buku ini sendiri, Purani Tahrire, dikumpulkan menjadi satu buku yang berjudul Purani Tahrire ini sendiri sebetulnya baru pada tahun 1899, 10 tahun kemudian setelah ditulis dan diterbitkan dalam surat kabar kala itu, yakni oleh salah seorang sahabat Hadrat Masih Maud yang bernama Maulana Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani. Nah, jadi 10 tahun setelah diterbitkan. Lalu apa sih sebetulnya bahasan utama, pokok-pokok yang Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam buku Purani Tahrire ini? Di sini setidaknya ada 3 bahasan pokok, bahasan utama yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud. Yang pertama adalah berkenaan dengan Abtale Tanasuh, artinya membantah pemahaman Tanasuh atau reinkarnasi. Nah, ini pemahaman kaum Arya Samaj kala itu, dan juga perbandingan antara ajaran Al-Quran dan Weda, gitu kan, berkenaan dengan apakah ruh dan jisim ini Tuhan yang menciptakan ataukah bukan. Nah, di sini dibahas oleh Hadrat Masih Maud. Kemudian yang kedua, pokok bahasan yang beliau tulis adalah berkenaan dengan urgensi atau pentingnya ilham atau wahyu ilahi untuk membimbing manusia kepada petunjuk dan kepada keselamatan. Nah, apakah akal sudah cukup untuk bisa melakukan itu atau perlu wahyu? Nah, di sini Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai pentingnya wahyu. Kemudian poin yang ketiga, di sini disinggung juga salah satu pandangan dari seorang pendeta, yakni Pandit Dayanan Saraswati, yang memiliki pandangan bahwa ruh itu sebetulnya tiada berhingga, sangat banyak sekali, sehingga karena saking banyaknya maka Tuhan sendiri tidak mengetahui berapa jumlahnya ruh yang ada di alam semesta ini. Nah, inilah 3 pokok bahasan yang Hadrat Masih Maud uraikan di dalam tulisan-tulisan beliau di buku Purani Tahrire ini. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan buku Purani Tahrire ini, kita mau tidak mau harus kembali lagi ya kepada latar belakang kenapa buku ini ditulis. Gitu, ya. Jadi pada tahun 1875, Pandit Dyanan Saraswati dia mendirikan sebuah gerakan, gitu ya, sebuah gerakan reformasi di dalam agama Hindu di kota Bombay. Ya. Dan tujuan gerakan ini adalah untuk melakukan islah atau reformasi ya, di dalam agama Hindu, yang kemudian gerakan ini diberi nama Arya Samaj. Ya. Dan gerakan ini banyak
memberikan pandangan-pandangan ya yang baru, yang berbeda mengenai ajaran Weda gitu ya. Dan salah satunya adalah pandangan mereka bahwa Weda sebenarnya tidak mengajarkan syirik. Gitu ya. Mereka tidak mengajarkan untuk menyembah berhala. Ya. Bahkan ajaran Weda sebenarnya mengajarkan mengenai tauhid. Nah, Pandit Dhyanan sendiri dia menulis sebuah buku juga yang berjudul Satya Parkas, dan salah satu bab dalam buku tersebut secara khusus membahas mengenai Islam dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi di dalamnya berisikan banyak kritikan tentang keberatan tentang Islam dan Rasulullah. Nah, gerakan Arya Samaj ini memberikan pengaruh yang sangat besar ya pada kelompok Hindu secara khusus ya, khususnya di India, dan membakar semangat mereka gitu. Sehingga mereka banyak melakukan gerakan-gerakan ya, banyak memberikan tulisan-tulisan yang banyak menyerang Islam gitu ya. Dan selain itu mereka juga banyak menulis artikel-artikel menyampaikan pandangan-pandangan mereka gitu ya tentang ajaran Weda. Nah, Huzur ya Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian banyak juga beliau menulis artikel untuk menjawab ya pandangan-pandangan mereka itu, yang kemudian inilah yang kemudian dikumpulkan menjadi buku Pranita Rire ini. Ya, tadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa banyaknya tulisan-tulisan ya yang dibuat oleh orang-orang dari Arya Samaj mengenai pandangan atau keyakinan mereka, sehingga Hadrat Masih Maud menulis bantahan atau jawaban atas pandangan-pandangan tersebut. Nah, salah satu pandangan yang dibantah oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah berkenaan dengan tadi pandangan mengenai tanasuh atau reinkarnasi, gitu kan. Ini pandangan umum yang dimiliki oleh kaum Arya Samaj. Nah, kala itu datang seorang tokoh Arya Samaj yang bernama Pandit Kharak Singh Sahib, datang ke Kadian, lalu mengajak Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk berdebat mengenai tema tanasuh atau reinkarnasi ini. Nah, jadi di sini sebetulnya kita perlu bahas sebenarnya bagaimana sih atau apa sih itu tanasuh, reinkarnasi itu sendiri. Nah, jadi tanasuh itu adalah bahasa Arab ya. Kalau bahasa Hindinya itu kita baca awagawan atau awagun. Artinya apa? Artinya adalah datang dan pergi. Nah, maksudnya apa? Jadi maksud dari tanasuh atau reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali, gitu kan? Ruh di dalam wujud atau bentuk yang baru. Jadi satu wujud, satu jisim meninggal, kemudian setelah meninggal itu ruhnya nanti berreinkarnasi, berubah menjadi wujud yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian akidah atau keyakinan kaum Arya Samaj di dalam pemahaman reinkarnasi atau tanasuh itu sendiri, salah satu poinnya adalah mereka berkeyakinan bahwa ruh dan jisim itu sebetulnya sudah ada semenjak dahulu, semenjak azali. Bukanlah Tuhan yang telah menciptakan ruh dan jisim itu. Jadi ruh dan jisim sudah ada bersamaan dengan Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menggabungkan atau menyatukan antara ruh dengan jisim ini sehingga menjadi satu wujud yang baru. Nah, kemudian setelah mati maka ruh itu akan pergi ke alam selanjutnya lalu mendapatkan ganjaran atas amalan-amalan yang dilakukannya. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Ruh itu pun akan berreinkarnasi, berubah kembali, terlahir kembali dalam wujud yang baru, bisa dalam bentuk ular, kalajengking, tumbuhan, hewan-hewan, dan lain sebagainya sesuai dengan kadar dosa yang telah dilakukan pada periode kehidupan sebelumnya. Nah, ini pemahaman tanasuh atau reinkarnasi. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka juga berkeyakinan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memberikan najat, memberikan keselamatan kepada satu ruh pun, di mana najatnya itu bersifat kekal atau tidak terbatas. Nah, mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak pernah memberikan najat yang tidak terbatas kepada satu ruh pun. Nah, kenapa demikian? Nah, keyakinan mereka bahwa karena amal manusia itu sendiri terbatas. Maka ketika amal manusia itu terbatas, bagaimana mungkin dia mendapatkan ganjaran atau keselamatan yang tidak terbatas? Oleh karena itu senantiasa berputar kelahiran baru, mendapatkan
ganjaran atas amalnya, kemudian bereinkarnasi menjadi wujud yang baru sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, inilah akidah-akidah di dalam reinkarnasi atau tanasuh tadi, pemahaman Arya Samaj tadi. Nah, oleh karena itu tadi sebagaimana disebutkan di awal, salah seorang tokohnya Pandit Kharak Singh Sahib itu bersama dengan 6 orang kawannya datang ke Kadian menemui Hadrat Masih Maud, lalu mengajak Hadrat Masih Maud untuk berdebat berkenaan dengan tema tanasuh atau reinkarnasi ini. Jadi kedatangan Pandit Kharak Singh ini ke Kadian tadi untuk berdebat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan kemudian atas hal itu Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan tanggapan. Jadi beliau menyampaikan kalau kita hanya berdebat seperti ini maka ya akan begitu saja selesai gitu kan. Artinya hanya face to face di situ saja, orang tidak tahu apa yang akan hasilnya seperti apa. Karena itu kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau mengusulkan supaya selain tadi hanya berdebat saja, untuk membuktikan juga keunggulan dari kitab suci masing-masing, maka masing-masing ya. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam dari Islam, dari sisi Al-Quran, Islam, kemudian Pandit Kharak Singh dari sisi Arya Samaj harus berusaha membuktikan ya, berdasarkan kitab suci masing-masing gitu ya, mengenai kebenaran akidah tanasuh atau reinkarnasi ini. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam akan membuktikan dari Al-Quran yang membantah ya mengenai reinkarnasi, kemudian Pandit Kharak Singh akan berusaha membuktikan dari Weda kebenaran ya pandangan mereka, dan juga membantah dalil-dalil yang beliau sampaikan dari Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau juga menyampaikan sebanyak 6 dalil ya, dari Al-Quran yang membantah akidah reinkarnasi ini gitu ya. Kemudian setelah beliau menyampaikan dalil-dalil beliau sebanyak 6 buah tadi, Pandit Kharak Singh tidak menyampaikan bantah beliau ya, tidak menyampaikan bantahannya. Jadi dia hanya mengutip 2 seruti atau ayat ya, kalau kita secara umum bisa dikatakan ayat dari Rig Veda, dan kemudian menyatakan bahwa ayat ini sudah cukup menjelaskan tentang pandangan reinkarnasi ya. Jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tidak pula menyampaikan bantahan, hanya menyampaikan kutipan saja gitu ya. Kemudian setelah itu dia pamit pulang gitu ya, pulang. Nah, tapi setelah pulang sampai ke tempatnya, dia kemudian menulis surat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa kita hendaknya ya menulis ya tentang masalah reinkarnasi ini gitu ya. Menulis, kemudian kita terbitkan di surat kabar supaya orang-orang ya, masyarakat bisa membacanya gitu ya. Jadi tadi dalil-dalil Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak dijawab, tapi kemudian menantang kembali. Gitu ya. Untuk dituliskan, untuk dicetak di dalam surat kabar, orang gitu bisa mengetahui, membaca. Nah, atas tadi tantangan dari Pandit Kharak Singh ini, kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis sebuah artikel di surat kabar. Tadi beliau menyampaikan juga dalil-dalil beliau, dan beliau mengundang mereka, gitu ya. Tokoh-tokoh Arya Samaj, beliau sebutkan juga di dalam artikel tersebut beberapa tokoh yang terkenal di Arya Samaj untuk coba bantah dalil yang saya sampaikan ini. Dan kemudian beliau memberikan juga usul beliau gitu ya, supaya terlihat ya keunggulan dari siapa yang lebih unggul gitu ya, dan ini bisa ditentukan dengan adil. Beliau mengusulkan supaya ditunjuk 2 orang sebagai juri ya, sebagai juri yang bukan dari Islam maupun dari kelompok Arya Samaj. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengusulkan 2 nama ya, dari salah seorang pendeta Kristen dan dari pandit dari Brahma Samaj. Nah, tapi artikel beliau ini tidak mendapatkan jawaban gitu ya. Jadi tidak ada yang dari tokoh Arya Samaj yang bangkit untuk menjawab hal ini. Padahal Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa kalau memang mereka bisa membuktikan keunggulan Weda ya, dan bantahan mereka ya, maka dia akan memberikan hadiah sebesar 500 rupiah. Tetapi tidak ada yang tapi tidak ada yang memberikan jawaban atas artikel beliau. Inilah kemudian artikel yang dikompilasi, dimasukkan ke dalam
buku Purani Tahrir ya oleh sahabat Hadrat Masih Maud ini ya. Nah, tadi disebutkan bahwa di dalam artikel ini Hadrat Masih Maud menuliskan dalil-dalil Al-Quran. Ada 6 dalil Al-Quran yang berisi bantahan terhadap akidah tanasuh atau reinkarnasi ini dan membuktikan bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Karena apa tadi kan keyakinan Arya Samaj itu ruh dan jisim itu sudah ada dengan sendirinya. Tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, Hadrat Masih Maud beliau memberikan dalil-dalil dari Al-Quran sebanyak 6 dalil ya di dalam artikel ini bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah, dalil yang pertama yang beliau sampaikan di dalam artikel beliau ini adalah ayat Al-Quran yang berbunyi Allahu la ilaha illahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Jadi Allah lah tidak ada Tuhan atau sembahan selain Dia, gitu kan? Khaliqu kulli syai', Dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kenapa Allah Ta'ala menjadi pencipta segala sesuatu? Penjelasan lebih lanjutnya ini pada bagian ayat selanjutnya. Di sini ada 2 sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, yakni wahwal wahidul qahar. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu yang wahid dan yang kedua adalah qahar. Wahid itu adalah esa ya, sendiri dalam pengertian bahwa Allah Ta'ala itu adalah yang paling pertama, yang paling permulaan, sebelum wujudnya itu tidak ada wujud yang lain. Nah, itu adalah wahid. Nah, kemudian yang kedua adalah al-qahar. Qahar itu adalah yang maha unggul dari segala sesuatu yang ada. Nah, ini 2 sifat Allah Ta'ala di situ. Karena itulah Allah Ta'ala menjadi pencipta atas segala sesuatu karena 2 sifat ini. Nah, kemudian kaum Arya Samaj juga meyakini, berakidah bahwa Tuhan yang mereka yakini pun adalah bersifat wahid. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, wahid itu adalah wujud yang sebelumnya tidak pernah ada sosok atau wujud lain. Jadi dia adalah wujud yang permulaan. Wujud-wujud yang ada, bentuk-bentuk yang ada setelahnya itu ada karena perantaraannya. Inilah wahid. Nah, sedangkan kaum Arya Samaj tadi menyatakan bahwa jisim dan ruh itu sudah ada semenjak dahulu, bukanlah Tuhan yang menciptakannya. Baik jisim maupun ruh itu sudah ada bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu dengan sendirinya pernyataan mereka bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah wahid itu pun telah tertolak. Karena apa? Karena wahid itu sebelum wujudnya tidak ada wujud yang lain. Sedangkan keyakinan mereka mengatakan bahwa ruh dan jisim itu sudah ada semenjak dahulu. Nah, dengan demikian maka pernyataan bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah wahid pun itu adalah tertolak. Nah, dan ketika berkeyakinan seperti itu, maka dengan terpaksa pula mereka pun harus mengakui bahwa jisim dan ruh itu merupakan sekutu Tuhan. Karena apa? Karena dia ada bersamaan dengan keberadaan Tuhan. Nah, sedangkan di sisi lain mereka pun meyakini bahwa Tuhan yang mereka percayai itu adalah tidak ada sekutunya. Nah, artinya ini keyakinan yang bertolak belakang dan menggambarkan bahwa akidah atau keyakinan mereka itu lemah dan tidak bisa dicerna oleh akal kita. Itu yang pertama, sifat Tuhannya umat Islam itu adalah wahid dan pencipta segala sesuatu. Dan kedua tadi disebutkan adalah qahar, sifat yang maha unggul atas segala sesuatu. Nah, kalau misalkan ada wujud yang diyakini sebagai Tuhan dan ada sesuatu lemah dari sesuatu yang lain, maka tidak layak itu disebut sebagai Tuhan. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan yang kita yakini itu unggul atas segala sesuatu? Ya, caranya itu ya dengan membuktikan bahwa Tuhan yang kita yakini ini merupakan pencipta atas segala sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, ketika diyakini bahwa Tuhan itu tidak menciptakan ruh dan jisim itu berdiri sendiri bersamaan dengan Tuhan. Artinya di situ Tuhan tidak memiliki kuasa atau tidak unggul atas ruh dan jisim. Nah, ini keyakinan mereka. Dan berkeyakinan seperti itu sama artinya dengan bertolak belakang atau bertentangan dengan sifat dan keagungan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan yang diyakini oleh umat Islam tadi adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu karena Tuhan itu sifatnya adalah Al-Wahid dan Al-Qahar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud, salah satu dalil dari ayat Al-Quran. Dan salah satu dalil juga yang beliau jelaskan adalah beliau mengutip Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Jadi Wallah, dia adalah Allah Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Bari, ya, yang menciptakan segala sesuatu di permulaan.
al-musawwir, ya, yang memberikan bentuk pada ciptaan. Dan lahul asmaul husna. Ya. Ya, di dalam diri Tuhan terkumpul segala sifat-sifat, segala keindahan dan segala nama yang baik. Jadi ini adalah dalil mengenai bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Ya. Kenapa? Karena akal manusia, ya, menuntut bahwa wujud Tuhan itu adalah seharusnya wujud yang di dalam dirinya terkumpul segala keindahan, ya, segala keunggulan, ya, segala sesuatu yang baik seharusnya ada pada diri Tuhan. Gitu ya. Nah, sedangkan keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan sesuatu, ya, sesuai dengan keyakinan Al-Samad tadi bahwa ruh dan jisim itu ada dengan sendirinya, itu tidak menunjukkan keunggulan, gitu, tidak menunjukkan itu menunjukkan bahwa adanya kelemahan, ya, pada diri Tuhan. Gitu. Itu ayat yang lain ya yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Jadi kita sampaikan 2 ayat pada kesempatan ini, beliau menyampaikan 6 ayat, dan itu tidak diberikan bantahan atau jawabannya ya oleh orang-orang dari kaum Arya Samaj. Nah, selanjutnya kemudian poin yang kedua yang dijelaskan beliau di dalam buku Purani Tahriri ini juga berkenaan dengan pentingnya ilham atau wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dan membawa manusia kepada najat atau keselamatan. Nah, di sini pun ada surat menyurat Hadrat Masih Maud dengan salah satu tokoh Brahma Samaj kali ini ya, bernama Pandit Sivanarayan Agnihotri, yang di dalam salah satu artikelnya tahun 1879 menulis bahwa akal manusia itu sudah mencukupi untuk membimbingnya kepada petunjuk dan kepada keselamatan. Nah, sedangkan wahyu atau ilham itu tidak diperlukan. Oleh karena itu di dalam artikel ini Hadrat Masih Maud pun beliau menjawab bahwa sebenarnya yang membimbing manusia kepada petunjuk sejati dan najat itu adalah ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan akal saja. Nah, seperti itu. Lalu di dalamnya pun Hadrat Masih Maud menjelaskan apa sebenarnya ilham itu kan karakteristik ilham. Nah, kemudian beliau pun memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya manusia itu memerlukan najat atau keselamatan. Nah, lalu bagaimana cara manusia untuk meraih najat? Nah, najat atau keselamatan itu adalah nama lain dari keriduan Tuhan kepada kita. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ridho kepada kita? Tiada lain caranya adalah dengan Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada manusia melalui utusannya, menurunkan ilham kepada utusannya bahwa kalian lakukanlah hal ini maka aku akan ridho. Kalian jangan melakukan hal ini maka aku akan ridho. Nah, inilah yang Allah Ta'ala turunkan melalui ilham kepada utusannya agar disampaikan kepada manusia, agar kita tahu bahwa Tuhan ridho kepada kita. Kita tidak akan tahu sepanjang Tuhan sendiri tidak memberitahukan hal itu. Jadi ibarat mengatakan bahwa kalian tempuhlah satu tempat, satu tujuan, tetapi kita sendiri tidak mengetahui di mana lokasi tempat itu dan kita sendiri tidak mengetahui jalannya, maka kita tidak akan sampai. Nah, jika kita ingin meraih najat, keriduan Allah Ta'ala, kesenangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepadanya ketika kita tahu seperti apa keriduan Allah Ta'ala, bagaimana cara meraih keriduan Allah Ta'ala itu. Dan bagaimana kita tahu itu, yaitu diberitahukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham atau wahyu yang turun kepada utusannya dan disampaikan kemudian kepada manusia pada umumnya. Nah, disinilah pentingnya ilham dalam membimbing manusia meraih najat, keselamatan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penjelasan beliau ini membuktikan bahwa ternyata manusia itu memang memerlukan bimbingan, ya. Dan pemikiran dia sendiri, akal dia sendiri saja tidak cukup untuk bisa meraih keselamatan. Ya, makasih Pak Yedi atas penjelasan uraiannya. Ya, pemirsa, demikianlah tadi diskusi kami berdua mengenai buku Hazrat Masih Maud alaihissalam Purani Tahriri. Kita akan lanjutkan diskusi ini pada episode berikutnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.